Bayangin deh, setiap sel di tubuhmu nyimpen sesuatu yang super kecil. Rapat banget. Tapi kalau kita tarik, panjangnya bisa lebih jauh dari imajinasimu. Faktanya, kalau semua DNA dari tubuhmu, kita sambungin jadi satu benang panjang. Hasilnya bisa membentang. Dari bumi sampai ke matahari. Terus lanjut ke Pluto. Dan balik lagi. Gila kan? Tapi, gimana caranya sel yang sekecil itu bisa jadi sangat panjang? Mari kita bongkar bareng setelah yang satu ini. Pertama, mari kita mulai dari ukuran dasar. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 37 triliun sel. Di dalam setiap sel, ada inti sel yang menyimpan DNA, molekul luar biasa yang berisi instruksi hidupmu. Nah, kalau kita ambil satu DNA tunggal, panjangnya sekitar 1,8 meter kalau diluruskan. Kedengarannya nggak terlalu gila kan? 1,8 meter itu panjangnya seperti sapu di rumah kita. Tapi ingat, itu baru satu sel. Sekarang bayangin, kalau di setiap sel ada 1,8 meter DNA, lalu kita kalikan dengan 37 triliun sel. Hasilnya adalah 74 triliun meter DNA. Itu angka yang bikin kepala pusing. Kalau angka segede itu susah dibayangin, mari kita konversi. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Sedangkan panjang total DNA dalam tubuhmu itu setara dengan lebih dari 500 kali perjalanan bumi matahari pulang pergi. Jadi bukan cuma satu kali trip, tapi ratusan kali. Dan kalau kamu suka mikirin luar angkasa, ada tuh planet kerdil paling jauh di tata surya kita yang namanya Pluto. Berjarak sekitar 5,9 miliar kilometer dari bumi. Nah, total DNA dalam tubuhmu bisa dengan mudah membentang sampai ke sana. Dan masih ada sisa buat balik lagi ke bumi. Gila banget kan? Dari sesuatu yang ukurannya mikroskopis, ternyata kalau dikumpulkan jadi sesuatu yang bisa melampaui tata surya kita. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya DNA bisa nyimpen panjang segitu dalam ruang sekecil sel? Jawabannya ada di teknik pengemasan biologis yang super canggih. DNA berbentuk heliks ganda spiral kecil, seperti tangga yang dipelintir. Nah, spiral ini nggak cuma ngambang bebas di inti sel. Dia dililit rapat-rapat ke protein khusus yang disebut histon. Bayangin, seperti benang panjang yang digulung ke gulungan benang raksasa. Dari situ, DNA dilipat, dipelintir, dan dipadatkan lagi ke dalam struktur yang disebut kromosom. Proses lipatan ini luar biasa efisien. Bayangin, kamu punya tali sepanjang 2 meter, tapi harus masukin ke kotak kecil sebesar inti sel yang ukurannya nggak lebih dari 1/1000 mm. Rasanya mustahil, tapi tubuhmu melakukannya setiap saat, di setiap sel, tanpa kamu sadari. Dan disitulah keajaibannya. Bukan cuma sekadar disimpan, DNA ini masih bisa dibaca dan digunakan oleh sel. Instruksi genetik di dalamnya terus-menerus dipakai untuk membentuk protein, memperbaiki tubuh, dan menjaga kamu tetap hidup. Jadi bisa dibilang, tubuhmu adalah mesin kompresi biologis paling canggih yang pernah ada. Jadi, lain kali kalau kamu ngerasa kecil atau nggak penting, ingat ini. Tubuhmu nyimpen blueprint yang kalau ditarik panjangnya bisa menjelajah tata surya. Dari matahari sampai Pluto, DNA-mu bisa jadi jembatan biologis terpanjang yang pernah ada. Dan yang lebih keren, semua itu nggak cuma panjang, tapi juga nyimpen informasi yang membentuk siapa dirimu. Warna mata, bentuk wajah, bahkan potensi kesehatanmu. Tubuh manusia memang luar biasa. Kita sering sibuk mikirin luar angkasa, planet, dan bintang. Tapi kadang lupa bahwa ada sebuah kosmos mini di dalam diri kita sendiri. Jadi, ya, tubuhmu lebih kosmik daripada yang kamu bayangkan. Dan semua itu ada di dalam setiap sel kecilmu. Mind blowing kan?